di tengah badai kehidupan yang paling berbahaya untuk kehidupan kita, Gusti boten sari menjadi nyata dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, kita diminta untuk masuk ke dalam hubungan yang lebih erat dengan Yesus, baik secara pribadi maupun bersama komunitas beriman. Yesus berada di perahu bersama para murid. Dia bersama kita pula dalam perahu kehidupan kita. Apapun juga perjalanan perahu kehidupan kita, mari kita tidak perlu takut menghadapi setiap badai kehidupan yang terjadi dalam hidup kita. Kita percaya bahwa persekutuan dengan Dia, kedekatannya dengan Dia membantu kita untuk memahami, mengerti, dan menghadapi setiap badai kehidupan dalam kebersamaan dengan Yesus. Mengapa kamu tidak percaya? Saudara-saudari, semoga kita makin percaya kepada penyelenggaraan Tuhan dalam situasi apapun juga. Baik dalam suka maupun dalam duka, kita tetap mengalami kebersamaan dengan Tuhan Yesus, Gusti boten sari. Badai kehidupan kadang silih berganti, jangan panik, tetaplah percaya kepadanya. Hidup memang harus tetap berhati-hati, badai kehidupan teratasi oleh kekuasaannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Romo, suster, pater, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, hari ini kita bersama dan gereja merayakan Santo Thomas Aquino, seorang imam dan pujangga gereja. Thomas lahir sekitar tahun 1225 sebagai anak ketujuh dan bungsu dari keluarga kepala daerah Aquino. Pada umur 5 tahun ia disekolahkan di biara Benediktin di Monte Cassino. Ia melanjutkan pendidikannya di Napoli, di mana ia masuk Ordo Santo Dominikus. Lalu ia mengakhiri studinya di bawah bimbingan Santo Albertus Agung. Thomas selalu mengajar di berbagai sekolah tinggi di Eropa dan khususnya di Paris. Ia seorang sarjana teologi yang ulung, dan antara lain ia berhasil mendamaikan ilmu pengetahuan dan agama. Akhirnya Bapak Suci memanggil Thomas kembali ke Italia, di mana Thomas membuka sekolah tinggi teologi di Napoli. Waktu itu ia menulis buku pegangan teologi yang termasyhur, yakni Summa Theologica. Dalam perjalanan menuju Konsili Lyon, ia jatuh sakit dan meninggal pada tanggal 7 Maret 1274. Saudara-saudari, dewasa ini kita semakin sulit mencari waktu untuk memperdalam pengetahuan tentang iman kita. Semoga teladan Thomas Aquino mendorong kita untuk mencari dan menemukan Allah lewat berbagai bidang ilmu dan juga lewat sekolah kehidupan kita masing-masing. Mari di Eucharistia ini kita menyadari kembali akan kelemahan, kerapuan, dan dosa kita. Kita mohon pengampunan Tuhan agar kita layak dan pantas merayakan misteri karya keselamatan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah menjadikan Santo Thomas Aquino cemerlang karena cintanya akan kekudusan dan karena ketekunannya dalam ilmu ketuhanan. Bantulah kami memahami yang diajarkannya dan mengikuti yang dilakukannya dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya.
Ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang beralas kokoh, yang dirancang dan dibangun oleh Allah sendiri. Karena iman pula Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia yakin bahwa Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya dari satu orang yang malahan telah mati pucuk terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit atau pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi hanya dari jauh mereka melihatnya. Mereka melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Andai kata dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke sana. Tetapi yang mereka rindukan adalah tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, Abraham rela mempersembahkan Ishak tatkala ia dicobai. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Abraham percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun mereka sudah mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia telah mengunjungi dan membebaskan umat-Nya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia telah mengunjungi dan membebaskan umat-Nya. Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa, putra Daud hamba-Nya, seperti dijanjikannya dari setia kala dengan perantaraan para nabinya yang kudus. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia telah mengunjungi dan membebaskan umat-Nya, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua lawan yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada leluhur kita dan mengindahkan perjanjian-Nya yang kudus. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia telah mengunjungi dan membebaskan umat-Nya. Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham bapa kita akan membebaskan kita dari tangan musuh, agar kita dapat mengabdi kepadanya tanpa takut dan berlaku kudus dan jujur di hadapannya seumur hidup. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia telah mengunjungi dan membebaskan umat-Nya. Haleluya, 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 haleluya. demikian besar kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia menyerahkan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya memiliki hidup abadi. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan.
Pada suatu hari ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu di mana ia telah duduk. Dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid bangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan daun pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ada ungkapan sederhana yang mungkin seringkali kita dengar. Gusti boten sari, Tuhan tidak tidur. Nampaknya ungkapan ini sangat sederhana sekali. Tetapi kalau kita sejenak merenungkan akan arti ungkapan itu, kita akan menemukan betapa pikiran kita menjadi sangat terbatas. Apalagi ketika kita boleh semakin menyadari akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, dalam situasi apapun juga. Badai kehidupan ternyata semuanya akan berlalu. Saudara-saudari, dalam sabda Tuhan hari ini kita akan diajak untuk merenungkan kembali akan kehadiran Tuhan itu dalam situasi kondisi apapun juga. Ada perbedaan yang mencolok antara sikap Yesus dan murid-muridnya ketika badai melanda Danau Galilea. Seperti kita dengarkan tadi dalam Injil, Yesus berada di buritan perahu dan rupanya tertidur di situ. Para murid panik dan dalam kepanikan lalu mereka bangunkan Yesus dan menegurnya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Dan apa yang terjadi? Yesus menghardik badai itu, "Diam, tenanglah." Yesus menunjukkan sikap yang tenang ketika menghadapi badai. Karena apa? Karena Allah sungguh berkarya dalam dia. Kepanikan murid-muridnya menunjukkan kurangnya kepercayaan mereka kepada Tuhan, kurangnya iman mereka. Yesus menyapa mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mungkin juga ada saat-saat di mana kita mengalami hal yang sama seperti dialami oleh para murid. "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Yesus ingin agar para murid memiliki kepercayaan yang teguh kepada Allah di tengah badai kehidupan. Setiap dari kita pasti pernah mengalami badai kehidupan, entah itu besar, entah itu kecil, entah itu dalam perkara pribadi maupun perkara dalam kebersamaan dengan orang lain. Saudara-saudari, bacaan Injil hari ini tentu saja mengajak kepada kita untuk percaya bahwa Allah bersama kita dalam aneka situasi hidup. Bahkan di tengah badai kehidupan yang paling mengancam, paling berbahaya untuk kehidupan kita. Maka Yesus, Gusti boten sari, menjadi nyata dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, kita diminta untuk masuk ke dalam hubungan yang lebih erat dengan Yesus, baik secara pribadi maupun bersama komunitas beriman. Yesus berada di perahu bersama para murid. Dia bersama kita pula dalam perahu kehidupan kita. Apapun juga perjalanan perahu kehidupan kita, mari kita tidak perlu takut menghadapi setiap badai kehidupan yang terjadi dalam hidup kita. Kita percaya bahwa persekutuan dengan Dia, kedekatannya dengan Dia membantu kita untuk memahami, mengerti, dan menghadapi setiap badai kehidupan dalam kebersamaan dengan Yesus. Mengapa kamu tidak percaya? Saudara-saudari, semoga kita makin percaya kepada penyelenggaraan Tuhan dalam situasi apapun juga. Baik dalam suka maupun dalam duka, kita tetap mengalami kebersamaan dengan Tuhan Yesus. Gusti boten sari. Badai kehidupan kadang silih berganti. Jangan panik, tetaplah percaya kepadanya. Hidup memang harus tetap berhati-hati. Badai kehidupan teratasi oleh kekuasaannya. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap Kami makan roti ini dan minum dari
dialah ini Bapa-Mu Tuhan, kami hormatkan hingga Engkau datang. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa dunia. Berbagilah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan roh Kristus memberikan kekuatan dan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Putra manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan manusia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, melalui santapan sabda dan tubuh Kristus, kami makin menyelami belas kasih-Mu pada peringatan Santo Thomas Aquino ini. Semoga kami setia mengabdi Putra-Mu dan kelak boleh memasuki kebahagiaan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil muliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.